Oke, selamat siang. Selamat datang di Caminante 108 kalau nggak salah ya. Dan ya, kali ini aku akan berbicara tentang serba-serbi netizen Indonesia. Aku pengen mengangkat topik ini karena pengalamanku dalam melihat dan mengamati orang-orang yang komentar di kontenku dari banyak platform, di antaranya kayak TikTok, YouTube, Facebook, terus apa lagi satunya, Instagram. Nah, ini beda-beda jenisnya. Ini menarik karena selama ini kita mungkin, kalau misalnya kamu sih tau lah stigma dari tiap platform itu seperti apa. Contoh kayak TikTok dibilang aplikasi kandang monyet, terus Facebook itu isinya boomer, atau bukan Facebook sih tapi Facebook. Terus apa lagi, terus Instagram isinya orang-orang flexing, YouTube isinya orang-orang serius. Nah, ini stigma-stigma yang dulu aku sering dengar juga. Tapi di konten ini aku pengen monggo di obrolan kali ini aku pengen membahas itu dari sudut pandang konten yang aku buat. Dan ya, selamat datang di Caminante 108. Kali ini aku menggunakan outfit yang berbeda. Halo. Yang menandakan bahwa aku harus berpetualang karena menggunakan topi petualang. Monggo. Ramban kok awan-awan. Oh alah, nggih. Kita akan berpetualang ke sungai. BTW, depan ada orang. Monggo Pak. Ten kali. Oh. Nggak ada apa-apa Kang. Nggak ada apa-apa. Tampung Banyu. Oh, Tampung Banyu. Oh ya, oke. Mau lihat jembatan baru kok? Iya. Ya. Silakan. Oke. Dipercepat. Oh ya. Siap. Oke. Jadi kali ini kita akan ke sungai. Dan kita akan menyeberang sungai. Kita akan berpetualang menyeberang sungai sambil membahas tentang serba-serbi netizen Indonesia. Anyway, kita lakukan ritual kami nanti terlebih dahulu ya. Seperti biasa, kita melihat jam agar sah. Oke, jadi sekarang pukul 13.23, 27 April 2026. Ya, kelihatan nggak? Ya udahlah, yang penting kita udah check in, udah ritual kami nanti. Mari kita jalan siang. Ayo temani aku jalan siang. Dan ya, aku ngerasa kayak apa ya? Sekarang waktuku tuh agak habis untuk scrolling komentar dari netizen. Karena memang apa ya? Kontenku kan kemarin viral lah ya. Sejauh ini yang kayak videonya Bu Suharti itu 4 juta views di Instagram ya. Di Meta lah. Karena itu gabungan dari Facebook dan Instagram kan. Terus di TikTok gak banyak, ratusan ribu, aku lupa, tapi udah ratusan ribu, 200 ribu atau berapa gitu. Kalau di YouTube ya karena mungkin video panjang ya, masih ribuan lah. Convertnya itu nggak banyak, tapi itu memberikan sebuah apa ya, aku jadi kayak punya library atau pengetahuan dari jenis-jenis top behavior dari audience. Ini mungkin POV ku ya, POV dari konten sepertiku. Akan beda lagi kalau misalnya kontennya itu mungkin yang sifatnya ya pokoknya kalau misalnya niche-nya beda, mungkin ya beda juga ya. Anyway, kita akan lewat ini terlebih dahulu. Dan di sini ada sungai. Di sini ada ini namanya tanggul, atau kalau di sini istilahnya namanya parapet. Difungsikan untuk menghalau banjir. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sungainya itu banjir? Kalau banjir, aku tidak berani untuk menyeberang. Karena rencanaku, aku pengen menyeberang sungai kali ini
aku berasumsi aku bisa nyebrang sungai karena beberapa hari ini di sini tuh wah kayaknya banjir deh. Beberapa hari di sini tuh panas tuh loh. Jadi kayak wow. Kayaknya nggak berani deh. Ya. Oke. Kita tidak jadi petualang kali ini karena banjir. Ya. Jadi besok di sini rencana mau dibikin jembatan gantung untuk menyeberang ke desa sebelah. Karena memang mobilitas di desa ini itu punya sawah di sana, di selatan sungai, jadi nyebrang. Nah, selama ini mereka itu memutar jauh. Rencana di sini besok mau dibikin apa? Mau dibikin jembatan. Sehingga mobilitasnya itu bisa lebih cepat lah, nggak harus memutar lagi. Anyway, kita melewati ini aja. Kita turut jalan ini aja. Oke. Petualangan kita alihkan ke sini. Nah, dari berbagai macam, kita kembali lagi ke topik ya. Dari berbagai macam jenis audiens yang kulihat dari kontenku lah ya. Ternyata memang stigma dari orang-orang tentang aplikasi itu memang bener. Jadi kayak pengalamanku tuh memvalidasi. Contoh, kalau misalnya di TikTok itu banyak mengatakan aplikasi kandang monyet atau aplikasi yang biasanya isinya Gen Z, aplikasi yang isinya bocil-bocil. Di videoku memang mayoritas dilihat dari ketikannya memang kebanyakan Gen Z karena gini. Di kontenku kan ibaratnya konten yang bukan hiburan lah, kayak konten yang agak apa itu? Bentar, kita lihat ya. What is that? Kita mau lihat. Kok aku baru tahu. Kok ada kayak ginian loh. Ini fungsinya buat apa? Bah, kok aku lagi ngerti nih Ki? Pripun? Kok lagi ngerti ono koyo ngene? Oh alah, rencana nggo rambatan cabe. Tapi? Oh nganu Mas. Anda sugeng. Nggih rambatan cabe. Nggih. Tapi cabenya kekom. Tekum 3 hari toh yuk lonyo wite yuk mati kabeh Mas. Walah. Bersani kebon. Nggih. Lah ket kapan iki? Didangu pun ketiga nyenani sakjane. Oh. Ya pun lemu-lemu jane nganane. Heeh. Ning yuk napa nika? Tekum toh enten Jawa sing pas Ya sing anu niku nggih, tahun wingi. 3 dino teh. Banyak kekum yuk habis. Terus iki rung di anu malih, rung ono rencana malih. Jare ini arah nduri kacang lanjaran ngoten. Iki sing gawe sapa, Bir? Aku ora Nganu. Ari. Oh, Sinten? Ari kae. Ari ya, bisa sing iso gawe ngene iki. Ari kali. Sinten ya? Lukman. Apa sih? Sinten? Cah kene. Inun kan. Oh, Inun. Nggih, kali Oh, Inun. Inun malah. Oh, alah ini iso ya gawe ngene iki ya. Saged. Entak piro niki? Ya kathah mbok menawi. Akeh iki kata ya. Lah gitu. Mbak selan sere mawon pinten Pak ibaratnya nggih. Heeh. Yuk dereng tenagane. Puluhan juta teh. Iya ya. 1.000 rupiah ora berhasil ya Mas. Lah iya. Oh Ora iya. jodoh teng mriki niku jodone wit gedang karo Gedang iya. syukur napa nek iso wit jeruk malah. Tadi ngobrol-ngobrol sama Mbah Papiro. Ternyata ini dulu rencana mau dibikin cabai merambat tapi gara-gara cabenya tuh kena air
kerembes, jadinya gak jadi. Nah, jadi lucu juga ya, itu habis banyak sekali loh itu, puluhan juta bikinnya. Oke, kita kembali ke topik lagi. Tadi kita ke distract dengan sebuah oh, naiknya. Kita ke distract dengan sebuah bentuk bangunan. Oh, bukan bangunan ya, apa ya? Ya itulah pokoknya. Kita lanjutkan perjalanan lagi dengan melewati tempat ini. Nah, yang ku bilang tadi, kayak kalau di TikTok itu memang dilihat tuh kayak banyaknya memang Gen Z. Karena dilihat dari kualitas komentarnya yang singkat-singkat, kemudian yang yang apa ya? Pokoknya jarang aku melihat di TikTok tuh komentar panjang lebar itu loh. Ada sih, tapi nggak banyak. Ada, bukan berarti kemudian orang di TikTok itu ini semua ya, nggak jago ngetik ya. Ada juga gitu. Wah, kita melewati ini. Wow, ada kayu gede banget coy. Oke. Dan beda dengan Instagramku itu kan kemarin dapat 4 juta views. Itu banyak sekali komentar-komentar yang panjang lebar, yang curhat, apalagi soal berhubungan dengan orang tua ya, curhat panjang lebar tentang orang tuanya. Nah, Facebook itu hampir sama, rata-rata orang itu curhat panjang lebar juga, nulis panjang lebar juga. Tapi di sini aku melihat sebuah, ini berdasarkan kontenku ya, aku melihat sebuah perbedaan generasi. Kalau di Instagram, aku melihat mayoritas itu memang milenial atau Gen Z lah, Gen Z awal-awal, Gen Z yang awal-awal. Karena melihat rata-rata ya mereka, karena ini hubungannya dengan seorang ibu ya, rata-rata yang komentar itu adalah ibu baru atau yang anak muda yang mau menikah, kurang lebih seperti itu. Dilihat dari kualitasnya di Instagram tuh ketikanya memang anak muda, meskipun ada juga yang orang tua juga ya. Dan yang kalau orang tua pun itu komentarnya cenderung lebih apa ya, agak brutal. Nah, Facebook atau Facebook itu brutal sekali komentarnya. Karena kalau kita berbicara yang soal anak bukan investasi, di Facebook itu bener-bener kemarin isinya yang di Facebook ya, komentarnya itu bukan mayoritas sih, sebagian ya 30% lah, 30% membawa agama, jadi nyangkut pautin agama. Ini yang di Facebook ya, meskipun di Instagram juga ada. Nah, kayak kelihatan lah, memang ya mungkin kalau di Facebook mayoritas memang generasi yang lebih tua, kayak boomers, itu Facebook banyak banget. Sehingga mungkin mereka ya orang-orang tua yang baru belajar agama, kan kamu tahu kan, itu wow, kita nggak bisa melewati, kita nggak bisa lewat sini, jadi kita jadi ya seperti itu komentarnya. Dan kalau di YouTube mungkin karena video panjang ya, cenderung lebih baik lagi lah, lebih ya, karena mungkin kalau misalnya di tipikal video panjang itu di YouTube lah terutama, fanbase-nya tuh lebih kuat lah gitu ya, karena melihat video itu dari awal sampai akhir ya. Mungkin videonya itu nggak nonton cuma semenit doang lah, jadi tahu karakter orangnya yang ada di video, jadi cenderung less harm lah ya. Meskipun tidak ada satu platform pun yang bebas dari negatif komen, semua platform itu pasti selalu ada komentar jahat. Oke. Tapi kesimpulannya adalah
dari kontenku yang ya bisa dibilang viral lah, 4 juta views. Itu yang paling komentarnya paling aman, maksudnya dalam artian lebih aman, less harm, pertama YouTube. Oke. Karena mungkin viewsnya juga nggak begitu sebanyak yang di Instagram ya. Yang kedua Instagram. Yang ketiga itu Facebook. Yang ketiga TikTok lah. TikTok tuh meskipun katanya aplikasi kandang monyet, tapi tidak sebrutal di Facebook. Facebook tuh lebih brutal. Facebook yang terakhir itu lebih brutal. Lebih apa ya? Kalau ngecenya itu, ibaratnya ngecenya itu jauh lebih to the point lah, straight to the point. Ini based on my content ya. Dan aku melihat juga serba-serbi netizen yang aku lihat. Ini analisaku sendiri ya. Mayoritas orang-orang yang komentar di media sosial itu selalu membicarakan dirinya sendiri. Sangat jarang orang-orang itu kayak membicarakan orang lain. Mostly mereka membicarakan dirinya sendiri dan menyambung atau mencari menyambung mencari hubungan dengan kontennya. Jadi karena relate, mereka bercerita di situ. Rumah joglo. Karena kontennya relate, akhirnya mereka menyambungkan dengan cerita mereka, dengan pengalaman mereka. Akhirnya mereka cerita tentang dirinya. Dan memang rahasia konten yang viral itu memang ketika konten itu relate dengan audiens. Terlepas dari bagaimana kita ngedit videonya atau gimana gitu ya. Ngedit video itu cuman kayak inilah, kayak tambahan aja. Bukan sebuah keharusan untuk konten viral. Kamu lihat videoku seperti apa. Nggak diedit, ya cuma dipotong-potong doang, nggak ada musiknya, paling subtitle doang ya. Ya nggak ada efek-efek aneh-aneh. Tapi si kontenku itu relate bagi sebagian besar orang, sehingga ya rame. Dan mostly mereka membicarakan tentang dirinya semua. Mereka bicara tentang dirinya semua. Dan hal lain yang pengen aku tambahkan, karakter dari netizen Indonesia karakter dari netizen Indonesia ini kan kemarin aku juga bahas tentang, aku bikin video tentang Pak Bayu ya, yang berbicara soal agama Katolik. Ini yang harus dipahami juga. Orang berpikir bahwa orang Islam itu kalau misalnya disindir atau berdebat di internet itu paling gampang marah. Tapi buktinya enggak juga. Ketika ada orang yang non muslim disentil atau disenggol, mereka sama marahnya juga dengan orang Islam. Cuman karena orang Islam itu di sini mayoritas, jadi kesannya orang Islam tuh gini kalau misalnya disentil. Agama Islam tuh sensitif kalau misalnya disentil. Faktanya enggak juga. Dari yang ku alami, dari yang halo, libur. Oke, aku berpikir bahwa ini bukan soal agamanya, tapi kembali lagi ke orangnya. Mau Islam, Kristen, Katolik, kalau di media sosial semua itu membicarakan dirinya sendiri. Loh bang, kowe toh? Karo sapa? Ngenteni. Oke. Dan si tadi sampai mana ya? Terlepas dari agamanya, mereka membicarakan dirinya. Atau apabila identitasnya itu diserang, kembali lagi kan, mereka hanya peduli pada dirinya sendiri. Mereka membicarakan dirinya sendiri. Mereka jadi panas dan ya akhirnya kata-kata kasar itu datang di media sosial atau keluar dari media sosial. Ya hate comment lah. Jadi jangan lagi melabeli suatu agama. Kalau misalnya Islam tuh orangnya baperan. Menurutku semua itu ya tergantung orangnya juga. Karena di Indonesia itu banyak Islam, jadi seolah-olah semua Islam tuh kayak gitu.
faktanya dari yang ku terima, dari yang ku alami, ada juga orang yang non muslim yang baperan dan head comment, mengeluarkan kata-kata kasar, yang dimana pasti semua agama itu tidak mengajarkan itu. Oke, jadi ya itulah serba-serbi netizen Indonesia yang macem-macem. Itu berdasarkan pengalamanku ya, berdasarkan pengalaman dari kontenku. Oke, mungkin kami nanti hari 108 ini cukup sekian. Kita bertemu lagi di 109. Kita mungkin besok akan piknik lagi. Sekarang kita keliling di kampung dulu ya. Oke, thank you.